Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak level 5? Pastinya kalian tetap semangat mengikuti PJJ pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini Bapak bisa mengajar kembali materinya, yaitu bina ibadah tentang kewajiban bagi seseorang yang telah balik. Ini materi kedua di bab 4. Nah, di sini masih ingat nggak ya istilah balik itu apa sih? Gitu. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas pengertian balik. Coba kalian ingat-ingat lagi. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa mudah dipahami dan cepat dimengerti. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan hal-hal yang wajib kita kerjakan setelah kita memasuki masa balik, yang pertama adalah kita harus memperhatikan semua aktivitas ibadah kita. Karena kalau kita sudah memasuki masa balik, itu artinya kita sudah memiliki kewajiban untuk melakukan semua aktivitas, dan itu akan dicatat amal baik kita maupun amal buruk kita. Karena sejatinya kita adalah manusia yang memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, itu artinya semua amal ibadah kita akan dicatat oleh malaikat sebagai amal kebaikan untuk kita. Kewajiban bagi seseorang yang telah balik. Dalam ibadah itu ada dua istilah. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Apa sih ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah? Nah, ibadah mahdhah adalah ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, seperti melaksanakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Dengan kata lain, ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah diatur bagaimana pelaksanaannya, dan itu langsung berhubungan dengan Allah sebagai pemberi balasan. Jadi ibadah mahdhah di sini bersifat sah dan tidak sah. Jadi kalau pelaksanaannya benar, maka sah dan mendapat pahala. Tapi jika pelaksanaannya salah, maka itu tidak sah. Nah, contohnya dalam sholat. Nah, kalau sholatnya benar, maka sholatnya sah, diterima, dan mendapat pahala. Jika sholatnya tidak benar, bercanda dan segala macamnya, maka sholatnya tidak sah. Dan itu malah mendapat dosa. Nah, yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah, seperti contohnya di sini adalah makan maupun minum. Penting juga kita ketika sudah masuk masa balik itu adalah menjaga aurat. Nah, itu penting ya teman-teman semua. Jadi seseorang yang sudah balik itu harus menutup auratnya. Ada aurat perempuan,
ada aurat laki-laki, batasannya sudah diatur. Aurat perempuan atau aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi itu adalah aurat wanita ya, atau seorang perempuan. Dalilnya dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah perintah Allah tentang wajibnya kita menjaga aurat. Bagi wanita yaitu harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah ya, kecuali wajah dan telapak tangan, karena itu adalah aurat wanita. Sedangkan kalau laki-laki gimana? Jika itu adalah laki-laki, maka auratnya dari pusar sampai lutut. Nah, ini adalah contoh bagaimana seorang perempuan muslimah dalam berpakaian. Jadi lengan panjang gitu ya, jilbabnya sampai mengeluruh menutupi dada, terus menggunakan kaos kaki itu. Nah, ini adalah cara perempuan berpakaian syar'i. Nah, sedangkan batas aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut ya. Jadi kakak-kakak semua yang laki-laki jika suka nih main futsal, jadi harus menggunakan celana yang di bawah lutut, itu sampai di bawah lutut. Adab pria dan wanita yang telah masuk masa balik. Adabnya ini perlu diperhatikan ketika kita sudah masuk masa balik. Ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tidak melemah lembutkan suara terhadap lawan jenis yang dapat menimbulkan nafsu syahwat. Jadi kita tidak boleh melemah lembutkan suara. Yang kedua, berhias dengan cara yang wajar. Jadi yang perempuan juga harus perhatikan dalam berhias atau bersolek, sewajarnya saja. Yang ketiga, meminta izin jika ingin memasuki rumah orang lain. Ini penting juga ya teman-teman semua. Jika kalian melakukan kunjungan atau main ke rumah teman, biasakan ketok pintu dulu, minta izin dulu untuk masuk, panggil salam gitu. Yang keempat adalah menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Jadi pandangan kita harus dijaga. Yang kelima, tidak memperlihatkan perhiasan. Nah, artinya kita menjaga sifat sombong. Ntar kalau kita boleh memiliki perhiasan boleh, tapi tidak terlalu over sehingga membuat orang lain menilai kita berlebihan. Selanjutnya nomor 6 adalah meminta izin kepada orang tua jika akan masuk ke dalam kamarnya. Ini penting juga, walaupun kita ada di rumah, kita mau masuk ruang kamar orang tua kita, itu harus meminta izin terlebih dahulu. Apalagi di waktu-waktu tertentu ketika malam hari, kan, jangan asal masuk begitu saja, tapi harus ketok pintu terlebih dahulu. Di pagi hari juga itu penting.
Selanjutnya nomor 7, tidak menyentuh tangan yang bukan mahram atau bukan muhrim. Jadi sudah kita terapkan ini ya, ketika di sekolah kita tidak bersalaman yang bukan mahram gitu. Nomor 8, memakai pakaian tebal. Nah, memakai pakaian ini salah satu contoh juga bagaimana menjaga kehormatan kita sebagai seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Jadi pakaian kita tidak ketat maupun tipis. Ada juga orang yang berpakaian terlalu ketat kan, sehingga kelihatan lekuk badannya itu. Sehingga ada juga yang pakaiannya terlalu tipis. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan tetap kita menjaga tingkah laku kita, menjaga adab kita, karena kita sudah memasuki masa baligh. Terima kasih. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.